Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumani. NIM saya 196666003. Saya dari Prodi TRK 3A di Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya akan mereview sebuah buku karya Shafi'i Effendi yang berjudul My Enemy Is Me, Seni Mengatur Waktu untuk Sukses di Usia Muda. Cover dari buku tersebut Anda dapat melihat di gambar, di mana buku ini memiliki 85 halaman dan buku ini menjelaskan tentang strategi-strategi untuk meraih kesuksesan menurut Shafi'i Effendi. Dengan gaya penulisan yang sangat pribadi, Shafi'i Effendi memaparkan tentang kesuksesan yang harus diawali dengan memanage waktu dengan baik serta mengerjakan pekerjaan dan kebiasaan yang positif. Ada beberapa pekerjaan yang harus kita lakukan sehari-hari dan menjadi tantangan tersendiri mengenai penting tidaknya suatu pekerjaan yang kita lakukan. Menurut Effendi, dia sangat tidak setuju dengan istilah time is money. Karena menurutnya, jika memang benar bahwa time is money, maka semua orang pasti punya jumlah uang yang sama, karena kita pada dasarnya diberi jatah waktu yang sama. Kesuksesan-kesuksesan besar yang diraih oleh banyak orang di usia yang sangat relatif muda, dewasa ini tidak lepas dari cara mereka mengatur dirinya sebaik mungkin. Di sini siapa yang tidak mengenal dengan Bill Gates Microsoft? Nama ini nih sangat tidak asing ya di telinga kita. Microsoft itu adalah perusahaan yang dibangunnya dengan begitu luar biasa. Tetapi di sisi lain yang tak kalah pentingnya, Bill Gates adalah orang terkaya nomor 1 di dunia. Walau pernah berada di posisi kedua, yang pastinya dia tetap contoh orang ultra kaya di planet bumi ini. Nah, apa ya kira-kira yang membedakan kita dengannya? Padahal kita sama-sama diberi waktu 24 jam sehari semalam, sama-sama bisa tidur, sama-sama bisa beristirahat, sama-sama bisa menikah dan punya keluarga. Lantas, mengapa perbedaan taraf hidup dan penghasilan begitu berbeda? Hal yang paling fundamental dan mencolok adalah waktu yang ia gunakan begitu bernilai mahal di mata dunia. Ini yang menarik untuk dipikirkan. Artinya, kita semua punya kesempatan yang sama untuk menyamai atau melebihi, asal waktu yang kita gunakan sama pentingnya seperti kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan setiap harinya. Ini adalah kutipan penting dari Bapak Manajemen Dunia, yaitu Jim Rohn. Kita tidak dibayar sesuai waktu kerja kita dibayar berdasarkan nilai yang kita berikan kepada waktu tersebut. Jika nilai diri kita begitu tinggi terhadap waktu yang kita gunakan, maka uang, kekayaan, dan pencapaian lainnya pasti sangat mudah, semudah Bill Gates mendapatkan uang hari ini. Ayo mulai sekarang, tanya ke dalam diri sendiri, seberapa pentingkah kegiatan ini untuk saya, untuk masa depan saya. Jika tidak penting, maka gantilah menjadi hal-hal yang penting, sehingga saya dan Anda kelak siap untuk menjadi rival atau lawannya Bill Gates dalam hal keuangan, bisnis, dan yang lainnya. Sekali lagi, waktu hanya material atau bahan baku. Andalah yang bisa menjadikannya sebuah pedang tajam yang siap membunuh penghalang masa depan yang cerah, atau jika tidak, Anda yang akan terbunuh oleh waktu itu tersendiri. Ambil keputusan terbaik atas waktumu sekarang, karena ia tidak menunggumu. Mereka semua bisa meraih kesuksesan. Kita harus jauh lebih bisa untuk meraih kesuksesan kita. Menurut Stephen R. Covey, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, ada 4 hal yang setiap hari menjadi tantangan bagi kita dalam mengatur dan menggunakan waktu dalam hidup. Yaitu yang pertama, hal penting dan mendesak. Itu dimana cara Anda menggunakan waktu yang seharusnya bisa Anda lakukan sejak dulu, namun Anda tunda-tunda sampai akhirnya waktu kian dekat dan Anda terpaksa menyelesaikannya. Hasilnya kurang maksimal dan energi Anda termakan habis seketika. Terus yang kedua, hal penting tetapi tidak mendesak, yaitu cara Anda menggunakan waktu. Di bagian ini nih lebih bijaksana. Anda mulai melakukan rencana-rencana yang terukur, target bulanan Anda pecah dalam kegiatan harian, dan akhirnya hasilnya maksimal dan bisa ditingkatkan terus-menerus. Ini adalah bagian dari high recommended.
untuk dijadikan kebiasaan kita semua. Kemudian yang ketiga, hal tidak penting dan mendesak. Di bagian ini Anda sangat lalai menghabiskan waktu, lingkungan yang negatif dan lemah membawa Anda pada sikap ini. Dan tentunya Anda adalah atas persetujuan Anda secara pribadi juga. Hal-hal yang tidak penting menghampiri Anda dan Anda terima begitu saja. Hal ini lama-lama menjadi kebiasaan dan meracuni masa depan Anda. Contohnya, teman mengajak Anda untuk memancing di saat-saat Anda harus belajar, atau hal lain yang sebenarnya tidak penting dan tidak mendesak. Tetapi ajakan tadi Anda terima dan ikuti. Memang mereka tidak memaksa, tetapi Anda tertarik untuk melakukannya bersama-sama. Yang terakhir yaitu hal tidak penting dan tidak mendesak. Dimana misalnya nih ya, ditelepon teman, ayo dong kita nonton sekarang, yang lain udah pada ngumpul nih, ayo dong. Kemudian Anda ikut terdesak dan menghabiskan waktu di bioskop. Padahal mungkin di waktu yang sama ada pekerjaan atau tugas lain yang lebih penting. Di sini saran dari Safi Effendi yaitu bagian 1, 3, dan 4 harus mulai Anda kurangin atau Anda hilangkan. Menjadi pribadi yang terencana akan membuat Anda tampil dan meraih hasil yang maksimal. Fokuslah ke bagian yang kedua. Anda menggunakan waktu untuk hal-hal yang penting dan tidak mendesak. Di sini juga ada dibahas. Sudah action tetapi tidak sukses juga. Nah, kali ini saya akan membahasnya yang ada di buku ini. Ada bagian-bagian sukses kita masing-masing, yaitu sukses, kemudian ada efektif, ada habits, terus action. Dimana sukses? Sukses ini adalah akibat dari runtutan hal-hal yang ada di dalam bagian di atas. Dari mulai action positif, kemudian menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu terus menerus akan menjadikan kita manusia yang efektif, dan sukses akan segera datang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sukses adalah akibat dari rangkaian sebab yang secara sadar Anda lakukan secara terus menerus. Di sini juga dibahas bagaimana tips mengatur waktu yang efektif. Nah, yang pertama yaitu membuat rencana kerja harian secara detail di waktu malam hari sebelum tidur. Segala yang teratur maka mudah untuk diukur. Begitu juga dengan waktu dan kegiatan harian Anda. Semakin teratur, maka Anda dapat meningkatkan hari demi hari produktivitas Anda semakin baik lagi. Dalam hal ini, Anda harus memiliki sebuah agenda, di mana agenda yang penuh dengan catatan-catatan harian. Ingat, sukses adalah perjalanan panjang yang dimulai dari langkah-langkah kecil setiap harinya. Komitmen Anda untuk berubah dari hal-hal kecil tersebut seperti ini akan mengundang sukses besar yang Anda di masa depan. Kemudian kedua, yaitu buat skala prioritas. Berikan ranking atau urutan di setiap tindakan yang telah diatur di hari sebelumnya, dari mulai yang terpenting sampai tingkat kepentingannya kurang, sehingga Anda mengerti aktivitas apa yang harus difokuskan terlebih dahulu. Mulailah menganalisa ulang hal-hal yang akan dilakukan esok, sehingga Anda mengerti prioritas yang akan Anda kerjakan atau yang akan Anda tunda. Kemudian tunda hal yang kurang penting. Memang menunda adalah hal yang dilarang bagi teman-teman yang ingin sukses di usia muda, tetapi menunda di sini adalah menunda hal yang kurang penting, tetapi tetap harus dilakukan. Metode menunda ini adalah lanjutan dari skala prioritas yang telah kita bahas sebelumnya. Yang penting tetap didahulukan. Di bawah itu ada Anda boleh tunda sampai waktu yang tepat untuk segera dieksekusi. Kemudian jadilah raja tuntas. Selesaikan segera semua pekerjaan atau jadwal yang telah Anda secepat dan seefektif mungkin, agar jadwal berikutnya bisa segera dilaksanakan. Dalam hal ini, seni mengatur, fokus diperlukan. Anda harus bisa fokus ketika hal penting ada di depan mata untuk dieksekusi. Tuntaskan hari itu juga, karena hari esok akan ada hal lain atau hal baru yang menanti Anda. Ini adalah salah satu kebiasaan winners yang harus Anda miliki. Jika kebiasaan tuntas ini mengakar dalam diri Anda, teman dan tim Anda, maka
pencapaian-pencapaian hebat akan silih berganti menghampiri Anda. Ingat, waktu tidak menunggu Anda, ia akan terus bergerak sesuai kewajibannya. Anda yang harus benar-benar mengelola sehingga menjadi catatan prestasi harian, bulanan, dan tahunan. Pada awalnya, menetapkan kebiasaan buruk dari suka menunda itu tuh sesuatu menjadi raja tuntas. Memang tidak gampang, butuh pengulangan berkali-kali, sehingga menjadi kebiasaan yang akan membentuk pribadi berkualitas di diri Anda. Tetapi sekali kebiasaan ini mengakar dalam diri Anda, ini akan sangat membantu meluas pengaruhnya keberhasilan Anda ke orang terdekat maupun masyarakat luas. Kemudian aturlah gadgetmu. Teman-teman menyadari bahwa gadget di tangan kita bisa membunuh produktivitas sehari-hari. Bayangkan saja, jika dalam satu hari Anda melihat sosmed dalam gadget 3 jam, maka beberapa jam waktu yang terbuang hanya untuk cek status, stalking, dan seterusnya. Saya rasa ini penting sekali ditegaskan bahwa gadget alat bantu untuk mencari informasi, belajar, dan bertransaksi bisnis, bukan euforia dalam kebahagiaan semu yang lama-lama akan membunuh Anda. Bahkan ada pesan di internet yang menarik sekali berbunyi, handphone atau gadget mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ini menurut Syafi'i Effendi benar sekali. Semakin aktif Anda di sosial media, maka berkuranglah interaksi Anda dengan orang atau lingkungan secara langsung. Jika ini terus-menerus dilakukan, maka Anda akan semakin lemah dalam mental dan interaksi sosial. Bayangkan saja, menurut data dari Global Web Index tahun 2015 yang lalu, masyarakat yang paling banyak aktif di dunia maya adalah negara-negara Asia Tenggara, yaitu 5 jam per hari, Jepang dan Hong Kong 3,5 jam per hari. Dan masyarakat Indonesia sendiri rata-rata menghabiskan waktu 2-3 jam pada media sosial, Facebook, Twitter, YouTube, Page, Instagram, dan lain-lain. Dalam hal ini, Korea Selatan hanya menghabiskan waktu 1 jam setiap harinya dengan metode telepon pintarnya. Dan akhirnya Jepang yang hanya menghabiskan 20 menit dalam seharinya di media sosial. Jika diteliti secara fokus dan detail, sebenarnya jika waktu 3 jam habis untuk media sosial, maka Anda membuang waktu 21 jam seminggu, 84 jam dalam sebulan, dan 1008 jam dalam setahun. Dan itu terbuang sia-sia tanpa produktivitas sama sekali. Kemudian istirahatlah ketika waktunya. Istirahatlah dengan semestinya. Anda tidak bisa memaksakan diri Anda dalam keadaan fisik yang lemah. Jaga selalu jam tidur Anda setiap hari, maka semua strategi hidup yang disampaikan di atas dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, ibadah sebagai pondasi terkuat. Kata Syafi'i Effendi, banyak sekali saya bertemu dengan pengusaha di Nusantara ini dari mulai omset puluhan juta sampai puluhan triliun rupiah. Satu persamaan terbesar mereka adalah mereka menyadari bahwa kekuatan spiritual dalam dirinya begitu fundamental bagi kesuksesannya. Mereka menjaga sholatnya dengan baik dan saat tengah malam. Dikala yang lain tertidur, ini menunjukkan tingkat fokus dan keawasannya terhadap perubahan dunia ini begitu tinggi. Dalam banyak kasus, klien atau tim saya yang memiliki kinerja atau produktivitas rendah, selalu saya mulai dengan bertanya tentang sholat atau ibadah hariannya. Nah, menariknya beberapa orang yang menyadari produktivitasnya berkurang atau menurun merasa bahwa ibadahnya juga kurang sempurna dari mulai waktu maupun konsentrasinya. Di sini juga Syafi'i Effendi mengingatkan bahwa segala hal yang ingin Anda capai selalu butuh disiplin yang tinggi, dan disiplin tinggi ini cerminan dari teraturnya jadwal sholat kita, jadwal ibadah harian kita, serta kemampuan kita untuk mengutamakannya di atas urusan kita yang lain. Sebelum mulai mempraktekkan berbagai tips dalam buku ini, Anda boleh mulai memperhatikan sholat Anda dan ibadah harian Anda 1 bulan belakangan ini. Baik atau kurang baik, jika kurang baik wajarlah. Dalam hal yang lain Anda merasa kekurangan waktu, kekurangan semangat, atau beberapa tantangan lainnya. Sekian dari review buku yang saya lakukan tadi. Mungkin bagi saya ya, bukan seberapa banyak cara atau strategi yang Anda tahu, tetapi bagaimana Anda memainkan atau mengeksekusinya yang menentukan hasil di masa depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.